Ya, kita akan melanjutkan beberapa pokok pikiran dari Merismus Theology ya, yang belum kita sebentar ya. Ya, contoh-contoh yang saya berikan dalam Perjanjian Lama itu tentang Merismus Theology. Dan apa itu Merismus Theology sudah tahu ya, dari kutub sesuatu yang berlawanan, baik itu yang atas bawah, utara, selatan, timur, barat, atau dari langit ke bumi, dari duduk berdiri, keluar masuk, terus kemudian langit pasanglah bumi, dan langit dengarlah, bumi pasanglah telinga, jadi langit dan bumi ya. Terus kemudian sejauh timur ke barat. Nah, ini semua menceritakan tentang hal-hal penting sebenarnya. Kenapa ini penting? Karena dalam apologetika itu banyak orang-orang yang akan susah mengerti penjelasan-penjelasan Alkitab karena mereka tidak masuk dalam dimensi yang multi apa ya, kan, space dan juga multi dimensi alam ya. Jadi alam itu nature. Jadi baik itu supranatur ataupun spiritual nature dan juga physical ya, physical atau biological nature atau dinamakan fenomena dan juga yang metafisik ya, ataupun nilai-nilai yang ada. Nah, kita kan melihat dalam Perjanjian Lama bahwa pikiran mereka bangsa Israel itu atau orang-orang Yahudi sudah bisa memiliki pola pemikiran yang menangkap tentang keagungan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang juga disebut sebagai secara tuntas, ya tuntas dan totalitas, serta menyeluruh seluruh apa yang akan dia kerjakan gitu. Dan ini contoh, langit dan bumi menunjukkan apa? Summa totius mundi. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang ada secara total, baik yang di langit dan di bumi, itu semua adalah dijadikan diciptakan oleh Tuhan dan tidak ada hal apapun yang tidak berasal dari karya Tuhan. Nah, kalau duduk dan berdiri, keluar dan masuk, Daud atau pemazmur menegaskan tentang apa? Yaitu tentang kemahatauan Allah dan apapun yang kamu kerjakan, kamu duduk, kamu berdiri, kamu belajar di mana dan kamu keluar masuk dari manapun, Dia tahu segalanya. Dan Matthew Henry mengatakan segala perubahan keadaan manusia, baik diam ataupun bergerak, baik semuanya itu kamu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari semua yang ada kegiatan ya, ini khusus kegiatan secara lively kita itu adalah semua di bawah pengawasan dan dipandang oleh Allah dalam teologi coram Deo atau coram theology. Dan yang ketiga adalah langit dan bumi. Apa artinya? Jadi ini ajakan tetapi nggak perlu dijawab ya. Jadi dengarlah bumi. Bumi nggak perlu jawab. Dengarlah langit nggak perlu jawab juga. Kenapa? Karena itu ada semacam satu retoris kebenaran yang nggak perlu dijawab pun dia sudah tahu tentang kebenaran. Dan bumi dan langit menyatakan dan memberitakan tentang keagungan Allah dalam seluruh ciptaan itu. Jadi harus mengagungkan Tuhan. Dan kemudian kita masuk contoh yang keempat adalah sejauh timur ke barat. Apa artinya? Bahwa Tuhan kalau betul-betul membereskan dosa, mengampuni dosa, dan menerima dosa, itu benar-benar beres, tuntas, totalitas di situ. Jadi nggak akan dia mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Ya, dikatakan Tuhan tidak akan mengingat dosamu dan dia tidak akan mengingat-ingat terus dosamu. Tetapi kalau kita sebagai manusia selalu ingat dosa, apalagi suara hati dan intuisi dari seorang wanita, seorang cewek. Kalau cowok itu lebih rasionalis, tapi cewek itu tertanam. Semua kesalahan-kesalahan itu sangat sentimental dan memang begitulah seorang yang sudah diberikan kodratnya oleh Tuhan. Jadi cowok lebih rasionalis, cewek itu lebih kepada perasaan sentimen dan sentimental ya. Dan kemudian hal-hal yang bersifat itu bukan bernalar, tapi di luar daripada nalar yang seperti laki-laki. Maka kenapa laki-laki dan perempuan harus menjadi satu-satu daging? Kenapa? Ya karena saling melengkapi. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi nggak akan terjadi itu. Nah, kita melihat dalam perjanjian baru sekarang ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu pasal 22 juga lebih lengkap ya.
Alfa Omega, Protos Eskatos, Arketelos. Dan selama ini yang membahas hal ini secara lengkap saya belum menemukan. Dan saya bahas ini ada sekitar empat kelas ya, 4 pertemuan. Dan dalam khotbah saya udah banyak sekali khotbah tentang ini. Apa artinya Alfa dan Omega? Protos, Eskatos, Arketelos. Menandakan bahwa Kristus adalah menjangkau, memiliki, mengawasi, dan justru perhatikan, mengontrol serta menjagai segala sesuatu. Alfa dan Omega. Menunjukkan apa? Asal gerakan, asal semua keberadaan, asal semuanya. Alfa itu menunjukkan asal. Alfa awalnya dan akhirnya adalah Kristus. Jadi ini bukan hanya orang Kristen, saudara. Bahkan setan pun diciptakan dalam sebagai malaikat dan jatuh dalam dosa sebut iblis dan setan. Itu semua di bawah Alfa Omega oleh Tuhan. Jadi iblis mau kemana mau ini nggak bisa saudara, di bawah pengawasan Tuhan. Sehebat-hebatnya iblis kan tidak pernah akan mengalahkan maha kuasa Allah dan maha tahu Allah. Jadi iblis tidak maha tahu. Allah yang maha tahu. Maka disebutlah Alfa dan Omega. Pak, kalau arketelos itu apa? Arke itu menunjukkan bergeraknya apapun yang hidup dan rencana apapun yang akan diambil, semua adalah disebabkan dan digerakkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Seluruh peristiwa kejadian, baik yang jahat, baik yang tidak jahat, baik yang buruk, baik yang kejam, ataupun yang sangat penuh dengan belas kasihan, semua adalah di tangan dan digerakkan oleh Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Jadi, kalau iblis pun dikuasai Tuhan, segala sesuatu dikuasai Tuhan, berarti dosa pun, kegelapan pun adalah dikendalikan Tuhan. Maka kita mengatakan bahwa segala rencana Allah dan termasuk di dalamnya, di dalam kuasa ketetapan Allah. Jadi tidak pernah keluar dari kuasa jangkauan Allah. Iblis, dosa, kegelapan, terus pembunuhan, pemerkosaan, semua itu di bawah pengawasan kendali Tuhan. Kenapa itu dibiarkan Tuhan? Saudara kita kadang-kadang tidak bisa mengerti jawabannya, tetapi segala sesuatu kita tahu bahwa Tuhan menyatakan itu pada kita. Baik mulai dari mengizinkan, memberikan, atau istilah orang kasarnya dibiarkan gitu. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan itu selalu mengontrol. Ya, itu di situ. Banyak hal yang tidak bisa kita tangkap, maka disitulah kita mengenal arti arketelos demi kebaikan Allah. Dan Yusuf pun mengatakan, kamu jahat kepada saya, kamu menjual saya. Saya tahu ini semua bahwa ini dalam rancangan Allah. Jadi sampai ini Yusuf pun tahu apa yang terjadi pada dia. Dia apa ya, diliciki, dia dijahati, dia dijual, dia dihina, dia dibuang. Surat dia tahu bahwa ini semua adalah kejahatan. Tapi dia tahu siapa yang mengontrol dan kemanakah dia arah hidupnya, dia tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang peka. Nah, ini adalah satu kekuatan di dalam teologi yang disebut sebagai providensia Allah, yang di dalam kendali dan di dalam kuasa jangkauan Allah, yaitu sovereignty of God, kedaulatan Allah. Nah, ini sudah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Alfa Omega itu menunjukkan itu. Kalau Protos Eskatos apa, Pak? Nah, sesuatu yang berawal dan akan berakhir. Jadi seluruh pemerintahan, contohnya pemerintahan penderitaan orang Israel 70 tahun, ya 70 tahun. Kehidupan manusia dimulai dengan keberadaan yang melawan Tuhan, akhirnya dihancurkan Tuhan, diakhiri. Seperti Menara Babel, Sodom Gomora, itu ada Protos dan Eskatos yang awal dan akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang awal. Baik itu panggilan, baik itu penetapan, baik itu pilihan Allah dan semuanya. Jadi begitu dia menyatakan demikian, seolah-olah bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan lebih depan dari bangsa lain. Padahal akhirnya dia berada di belakang. Yang terbelakang, yang terakhir. Engkau bukan yang di depan, tapi engkau akan menjadi yang terakhir. Asalnya di mana? Di depan dia. Bangsa Israel di depan. Bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan. Dan beratus tahun, ribuan tahun, Tuhan berikan kesempatan. Toh akhirnya dia menjadi eskatos. Dia menjadi nanti di akhir zaman. Bukan protos. Bukan di depan. Maka eskatologi dengan protosologi. Protostologi gitu. Dan ini siapa yang kemudian Tuhan pakai? Ya kita sebagai orang-orang umat perjanjian di dalam Kristus. Yang dulunya eskatos menjadi protos,
Yang dulunya protos menjadi eskatos. Itu jangkauan daripada Kristus, jangkauan daripada eh, kekuatan dan kuasa Kristus dan kemahatauan kehadiran dia itu adalah menunjukkan dia memulai, mengawali, dan juga yang menghidupi segala sesuatu sampai mengakhiri dan mengkonsumasi, me, menyudahi seluruh semesta alam ini. Dan kemudian dia gulung alam semesta ini, langit dan bumi. Dia kemudian perbarui. Surah itu luar biasa. Tuh. Ya, dikatakan dalam Roma 14 ayat 8, entah hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kamu hidup atau kamu mati, kita milik Tuhan. Jadi kamu hidup dan alam kehidupan dan alam kematian semua di bawah kuasa Tuhan. Semua di bawah hadirat Tuhan. Jadi kalau saya mati gimana? Ya saya bersama dengan Tuhan. Kalau saya hidup, ya saya bersama dengan Tuhan. Hidup maupun mati, ya saya bersama dengan Tuhan. Saya dijamin oleh Tuhan. Dan dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah akan melepaskan saya. Pak, kenapa orang sakit itu kok sangat menderita, teriak-teriak gitu, kemudian kemana dia? Kan neraka gitu. Dia orang Kristen, Pak, tapi dia sakit. No. Kemana dia, Pak? Ya, di dalam kesakitan kita tahu manusia betul-betul bisa sakit, iya. Tapi pada akhir dia sakit itu selesai dan dia masuk pintu kematian. Itu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal kemuliaan dan satu hiburan, ketenangan, dan sukacita yang tak terbatas. Jadi waktu saya mau mati, saya sakit itu. Aduh. Dan begitu titik akhir hidup saya di bumi dan titik awal saya hidup bersama dengan Tuhan. Saudara itu titik ketegangan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapa. Tapi setiap orang yang mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku yang memberi hidup, aku yang menarik hidup. Aku yang memberikan, aku yang akan mengambil. Jadi waktu kita menerima kehidupan dan kita diambil kehidupan kita, siapa yang bisa mengambil semua? Ya Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Ya Tuhan Yesus. Dan waktu kita pada titik detik-detik terakhir, ya, nggak tahu 1/1000 detik berapa, tetat gitu kan, gitu. Terus kita kemudian mati. Ya, roh kita langsung dibawa oleh tanda petik ya. Baik itu bisa malaikat atau langsung dengan kuasa roh Tuhan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan itu, di surga itu. Jadi kita menunggu segala sesuatu akan dipulihkan. Jadi kita dalam ketenangan kehadiran dan kita bukan orang nggak sadar seperti itu. Enggak, kita sadar betul. Di dalam kekekalan kesadaran kita itu rasanya sukacitanya itu nggak bisa dibayangkan. Apalagi nanti waktu Tuhan mengubahkan segala-galanya. Waduh, itu yang satu sukacita yang nggak bisa saya jelaskan. Paulus pun pernah ke surga nggak bisa jelaskan ini. Nggak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ya, oke, kita milik Tuhan, mati hidup. Mengekspresikan satu doktrin kedaulatan Allah atas segala yang hidup dan keberadaan manusia, baik yang hidup atau mati, baik roh-roh ataupun mayat-mayat yang ada di bawah kubur. Ya, Efesus pasal 4. Turun ke bagian bumi yang paling bawah adalah neraka, tempat penghukuman kekal. Dan naik ke tempat yang paling tinggi adalah surga, tempat keberadaan sukacita yang besar. Jadi merismus di sini menunjukkan apa? Bahwa karya Kristus bukan hanya menebus hidup manusia, tetapi dia juga menjangkau kematian yang ada orang-orang perjanjian lama. Itu juga mendapatkan penebusan dan mendapatkan kuasa pengangkatan jiwa-jiwa dan roh mereka. Jadi ya turun ke dalam penderitaan dan turun itu adalah untuk memberitakan kemenangannya kepada dunia di dalam kegelapan setan-setan semua roh jahat orang-orang yang tidak bertobat itu Tuhan menyatakan kuasa Injilnya. Aku telah menaklukkan dan menyesalah kamu sampai kekekalan kamu akan dibinasakan. Tapi yang orang-orang yang mengerti Tuhan dalam perjanjian Mesias itu akan bersama dengan dia. Nah dikatakan waktu Tuhan Yesus mati, banyak orang percaya itu terangkat ke surga. Itu adalah orang-orang di dalam mana? Di dalam perjanjian lama. Semua dia. Ya turun dan dia akhirnya naik. Nah, kita lihat sekarang ya. Jadi Merismus Theology itu memberikan kita atau mencerminkan doktrin providensia Allah yang secara menyeluruh, utuh,
dan tidak ada yang terlepaskan. Jadi Allah hadir dan bekerja dalam segala hal, baik yang bisa kita bayangkan atau yang tidak bisa kita bayangkan. Yang kecil sekali, gerakan atom-atom, atau di dalam atom itu ada gerakan kuantumnya, nano-nano kuantumnya, semuanya di dalam kendali Tuhan. Ya. Herman Bavinck mengatakan dalam bukunya dia, ya, Reform Dogmatics, kehadiran Allah yang menyeluruh, yang tidak pernah absen. Nah, perhatikan saudara, tidak pernah absen. Dia mengawasi dan dia tidak pernah tidur, tidak pernah kelelahan. Dari satu bagian ciptaan yang paling, ya mungkin paling ujung dari segala bumi yang ada di tempat, dia yang mengendalikan dia. Ya, John Owen, ya, dengan bahasa figuratif dia memberikan satu penjelasan. Cara Allah mengatur pengertian manusia untuk menangkap keagungannya secara terbatas, namun benar-benar membukakan rahasia yang terbesar. Jadi dengan merismus ini kita tahu, oh, timur barat itu artinya dosa kita, dan apapun yang sudah kita lakukan, nggak ada yang nggak dijangkau Tuhan. Semua akan diampuni Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Jadi menyeluruh tuntas. Jadi kekuatannya itu betul-betul menjangkau hal-hal yang tidak mungkin manusia jangkau. Allah berbicara melalui simbol, kadang-kadang dengan kekuatan kontras semerimus yang sangat banyak dalam Alkitab, menegaskan apa? Bahwa dia adalah Allah yang tidak membiarkan segala sesuatu berdiri di luar kendalinya. Semua di bawah kendali dia, diatur dia. Itu tuh ya, jadi artinya itu. Dan bagaimana kamerismus itu menemukan bentuknya, menemukan wujudnya adalah di dalam Kristus. Kristosentris. Kenapa dalam Kristus ini? Karena dikatakan Efesus pasal 1 dan juga Kolose pasal 1 bahwa Kristuslah seluruh wujud kepenuhan ketuntasan, keseluruhan daripada kemuliaan Allah. Itu siapa? Adalah Kristus. Jadi puncak dalam pribadi Kristus, kemudian kita menemukan wujud daripada seperti kita itu yang membuat kita tahu Tuhan, mengagumi Tuhan Bapa, Roh Kudus, itu adalah Kristus. Sesuatu yang kita terbatas dengan yang tak terbatas, dan kemudian disambungkan. Nah, siapa yang menyambung ini? Alfa Omega, Yesus sendiri. Dari ujung yang tidak terjangkau dengan ujung yang dosa yang menjijikkan, tempat yang terendah sampai tertinggi, Kristus berada di tengah dan menjembatani. Nah, itu dikatakan sebagai dia adalah simbol daripada kekuatan merismus. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, tidak pernah ada manusia yang bisa lakukan kecuali dia adalah Tuhan sendiri dan dia adalah manusia sendiri. Kalau manusia ya nggak bisa. Kalau Tuhan, ya Tuhan nggak mau dengan manusia berdosa. Jadi dosa yang dibereskan dulu, baru Tuhan jangan. Kalau nggak ya nggak bisa. Ada dosa, tidak ada merismus. Terpisah terus. Ini sesuatu yang betul-betul membuat kita tercerahkan ya. Dan waktu kita baca Alkitab kita harus tahu ini. Dan yang keempat adalah dimensi hermeneutics dan homiletics. Jadi waktu kita menafsirkan, membawakan firman Tuhan, saudara, merismus ini akan dipakai oleh Tuhan selain mencerahkan pembicaranya, hamba Tuhannya, pengkhotbahnya. Tapi dia akan dibawa untuk apa? Membuka pikiran jemaat yang belum tahu keagungan Tuhan itu akhirnya dibukakan semua, saudara. Jemaat sampai, wah, luar biasa ini. Jadi waktu pikiran kita dibuka, saudara, hati kita semakin menyembah Tuhan. Dan mulut kita akan memuji Tuhan. Dan kita akan mengakui dan, oh, haleluya. Nah, perkataan-perkataan haleluya, gitu kan. Yehova, Elion, El Elyon, El Shaddai. Tidak usah takut, nggak usah. Nah, itu semuanya apa? Karena kita mengerti akan keberadaan dan siapakah Allah. Baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi merismus ini mencerahkan pikiran seluruh spiritual roh kita. Jadi memahami merismus membuka apa? Ke dalam memakna daripada teks-teks yang mati itu, timur ya timur, barat ya barat. Tapi begitu digabungkan dan kemudian di situ kita melihat ada kuasa yang membukakan seluruh penafsiran adalah Kristus sendiri. Jadi waktu membaca teks itu, saudara, kita melihat keagungan cara kerja Allah, cara Allah memelihara kita, cara mengontrol kita, cara Allah menyertai kita. Itu begitu luar biasa. Ya. Jadi ini bukan
sesuatu yang terpecah-pecah, terpisah-pisah, hanya fragmentasi ya. Tapi ini ada sesuatu yang ya bersifat menyambung semuanya. Setiap langit dan bumi atau setiap siang dan malam, setiap timur dan barat. Saudara, kitab suci menjelaskan apa? Itu ada cermin kecil memantulkan cahaya kemuliaan wajah hadirat Allah yang tak terbatas. Jadi merismus itu adalah membuka dunia yang tak terbatas dengan satu kalimat yang terbatas. Yang terbatas dipakai untuk menyatakan yang tak terbatas. Bagaimana caranya? Yaitu merismus. Timur, barat, langit dan bumi dan semuanya. Nah, Spurgeon juga mengatakan kalimat-kalimat itu ya deh. Jadi ini perkataan dari Spurgeon ya dalam bukunya itu ya. Nah, saudara kita lanjutkan sekarang. Perhatikan. Nah, dalam homiletika, dalam kita menyampaikan merismus ini dalam khotbah-khotbah gitu, ya, dalam pembawaan firman Tuhan, perenungan. Merismus itu menolong sang pengkhotbah menyampaikan firman dan memiliki imajinasi roh, imajinasi spiritual yang tidak terpecahkan, terpisahkan. Selalu satu, saudara. Jadi waktu saya memberitakan tentang pengampunan, saudara, pengampunan itu bukan hanya tindakan-tindakan manusia. Dan kemudian kita mendengarkan bahasa-bahasa, gaya bahasa. 70 kali 7. Itu sampai dengan sejauh timur dan barat. Karena angka 7 angka sempurna. Maka mewakili apa? Pemikiran merismus dari sejauh timur ke barat. 70 kali 7 kali. Jadi waktu saya membicarakan, terus bagaimana Pak saya mengampuni? Bukan karena perasaan saya, bukan karena dosa dia, karena kebencian kita, karena itu kekejaman dia, bukan. Tapi begitu merismus itu membukakan bahwa penjangkauan Allah di hati yang kecil, kejam, dan juga hati yang kejang-kejang itu. Ya, hati yang tidak bisa, yang selain membatu. Maka Tuhan mengatakan bahwa dengan perjanjian baru, hati yang membatu itu akan menjadi hati yang lembut seperti sutra. Merismus, kok lembut, halus, begitu apa kalau kita ngomong itu yang sutra itu begitu halusnya luar biasa gitu. Kalau ini kan keras batu gitu kan. Kalau ini lembut betul-betul apa ya kak orang itu begitu bahkan disentuh pun rasanya tuh kayak nggak ada. Jadi saking lembutnya. Jadi hati orang Kristen itu akan menjadi hati yang mudah mengerti, mudah dikuduskan, mudah dibentuk. Nah itu adalah totalitas tentang waktu kita menyampaikan homiletik. Bagaimana dengan bidang pastoralnya? Nah, saya akan beritahukan bidang pastoral. Ini jauh lebih lebih ini ya, lebih kita lihat akibatnya. Nah, implikasinya dalam pastoral, Kristusentris dan pemberitaan firman Tuhan. Merismus itu meneguhkan iman umat dan mereka dibawa ke dalam satu imajinasi keselamatan soteriologi imajinasi atau imagination of soteriology. Jadi waktu mereka diselamatkan, bukan hanya mereka kagum bahwa mereka orang diselamatkan. Enggak, mereka mengenal Kristus, mereka mengenal firman Tuhan, dan mereka menikmati hadirat bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai mereka, bagaimana Tuhan bersabar dengan mereka, bagaimana Tuhan bertahan, resilience atas segala dosa-dosa kita. Bagaimana Roh Kudus begitu tahan dengan kita sampai doanya itu penuh dengan kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Itu Roh Kudus. Kenapa bisa gitu Roh Kudus? Karena kelemahan-kelemahan kita. Nah, imajinasi itu akan dibukakan. Jadi kalau bukan Kristus yang menjangkau kita, ya nggak bisa. Nggak ada orang yang mau menjangkau kita. Nggak ada orang yang mau mengambil kita. Saudara. Kita ini sampah, busuk, bau, dan haram. Kita ini makhluk yang istilahnya tuh udah dibuang. Kain gombal yang kotor, yang bau, jijik, yang hitam, ya pegang aja nggak mau. Nah itu diri kita. Tapi dijadikan putih seperti salju. Luar biasa ya. Dan seperti bulu domba yang waktu bersih putih salju itu, ya. Waduh luar biasa. Nah, soalnya di dalam Mazmur, sorry, Mazmur 121 dikatakan Tuhan menjaga keluar dan masukmu. Jadi apapun yang kamu kerjakan dengan lambang keluar masuk rumah, baik yang melintasi batas atau yang masuk dalam
rencana Tuhan, baik yang seperti yang kamu di luar kehendak Tuhan ataupun di dalam Tuhan. Apapun yang ada, dikatakan bukan hanya yang bergerak, tetapi juga yang belum kamu langkahi, belum kamu langkahkan langkah kita itu. Tuhan sudah tahu dan Dia tahu bagaimana memimpin kita. Seluruh perjalanan hidup kita berada dalam kuasa tangan Tuhan. Jadi tidak ada yang disebut sebagai Tuhan di mana kamu Tuhan? Tuhan, enggak Tuhan bersama dengan kamu. Jangan jangan tanya-tanya aneh-aneh. Tuhan di mana kamu? Tuhan, Roh Kudus, datanglah. Ya, sudah datang. Saudara. Setiap orang percaya dimeteraikan oleh darah Kristus. Roh Kudus tinggal selamanya di bait Allah. Di mana? Dalam hatimu. Terus kita kenapa ya? Tuhan, kenapa aku berdosa? Saudara, Roh Kudus ada karena tidak kamu anggap dia dalam kesedihan kedukaan yang luar biasa. Jadi waktu saya berzina, waktu saya melakukan dosa, waktu saya benci orang, Roh Kudus itu menangis, mengeluh atas seluruh sifat-sifat kita manusia lama kita. Jadi dalam kekuatan pastoral, waktu kita menceritakan merismus itu tak terbatasnya Tuhan bagaimana bisa menjangkau kita sampai kita pun yang seringkali tidak menganggap Tuhan. Saudara, dengan merismus itu, Tuhan tahu sejauh timur ke barat yang tidak mungkin dijangkau siapapun. Tuhan katakan, aku datang padamu. Bahkan kamu jatuh tergeletak dan kamu sudah sekarat sekalipun, aku akan bangunkan engkau. Bahkan dalam Yeskel pasal 34, 30 ke atas itu dikatakan bahwa tulang belulang yang mati itu mayat-mayat itu, tinggal tulang belulang, itu bisa berdiri, bergerak, dihidupkan, dan jadi manusia lagi. Bayangkan, dari mayat, kita ini mayat, saudara. Kita ini kematian. Kita ini orang yang bukan cuman sakit fisik, moral, bukan. Kita ini adalah mati di dalam dosa. Kita ini mayat di dalam tubuh kita. Artinya, kita ini adalah zombie-zombie di dalam dosa. Kita ini zombie, manusia yang sudah mati, tapi tetap hidup. Tapi mati, saya mati. Tapi saya hidup. Ya hidup, hidup, mati, mati, hidup ya. Saudara, disitulah Tuhan memberikan kita jiwa, tubuh, darah, dan daging yang baru. Dari siapa? Dari Kristus. Ya. Dan ini kuasa yang, kalau saya ngomong, nggak terbatas ini. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang sebagai kesimpulannya. Jadi merismus ini adalah satu figur linguistik atau figure of speech ya. Figure of speech itu gaya bahasa atau kiasan bahasa. Saudara mengandung bobot teologis yang tak terbayangkan dan sangat mengagumkan. Jadi menyatakan bagaimana ayat Allah berkarya baik di dalam Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasanya dan totalitas akan sifat-sifatnya, kasihnya, pengampunannya, keberadaan akan kesabarannya, akan belas kasihan kemurahannya. Itu secara sempurna menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memelihara segala sesuatu. Jadi dengan menyebut dua ekstrim, Alkitab menyingkapkan realitas yang tidak ada di dalam seluruh ciptaan sejarah kehidupan yang tidak bisa dijangkau atau di luar jangkauan daripada. Jadi Allah maha menjangkau. Itu istilah saya. Maha menjangkau, maha menarik kita, dan maha untuk memberikan kita kekuatan kembali pada Tuhan. Magnet. Ya. Jadi merismus mengingatkan kita tentang apa? Bahwa Iwan Allah bersifat sangat komprehensif dan menyeluruh. Dan jangan lupa, selalu menunjuk kepada satu pribadi namanya Kristus Yesus sebagai sentralnya atau sentrifugali. Dari seluruh kitab suci, sesudah itu berada di dalam satu tempat. Dan kenapa Tuhan Yesus waktu dalam kitab Wahyu baru dia membukakan tentang ini semuanya. Akulah Alfa Omega. Akulah Protos Eskatos. Arketelos. Coba kita baca ini ya di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke Wahyu, Wahyu ya. Pasal 22 ayat yang ke-13.
Dan ini terakhir ya, aku adalah. Nah ini dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes, kitab Injil itu ada 7 kalimat tentang aku adalah. Dan ini adalah kalimat yang kedelapan dengan 3 kalimat dari seluruh bentuk keilahian. Karena 3 kan. Nah perhatikan ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa itu? Semua perbuatan. Kita akan dihakimi, ditakar oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan. Dan dia mengatakan Amin, aku adalah Alfa Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Jadi Tritunggal itu dengan ketiga sisi keberadaan daripada Allah sendiri, ketiga pribadi ini, itu memberikan kita spektrum gitu ya. Jadi seperti kalau kita ada cahaya masuk, kalau itu ada spektrum segitiga, waktu cahaya itu masuk, tes, satu cahaya masuk, kemudian menyinarkan seluruh kemuliaan cahaya yang lain. Jadi ada biru, merah, kuning, wah, berbagai macam warna. Dan kalau kita masuk lebih dalam lagi, warnanya tuh bukan hanya 7 warna, tetapi ada ribuan dengan piksel-piksel, bahkan bisa sampai jutaan. Jadi setiap warna itu bukan merah kuning aja, Saudara. Kuning sedikit dengan campuran putih apa dan putih kemudian yang hijau. Nah, saudara itu semua spektrum itu menjadi satu kesatuan, membentuk seluruh daripada kehidupan. Jadi ini jelas sekali bahwa bagaimana keseluruhan dan ketuntasan totalitas dan kalau kita ngomong itu segala-galanya. Jadi kalau dikatakan Tuhan segalanya bagiku, dialah segalanya. Dia bagiku. Saudara itu kalimat sebenarnya kalimat yang menunjuk pada kekuatan merismus. Ya, besar kecil, dari timur ke barat, bangsa hitam, kuning, hijau dan semua itu menunjukkan satu kekuatan bagaimana Allah dan bagaimana ciptaan Allah penuh dengan keagungan itu. Ya, oke. Jadi bukan hanya memperkaya secara linguistik, tetapi juga menumbuhkan penyembahan kepada Allah yang semakin dalam, semakin mengagumkan, semakin menakjubkan, dan semakin tunduk akan kepada Allah yang tak bisa kita ungkapkan itu. Ya, bukunya dari mana? Nah, ini bukunya yang saya kasih ya. Dari Baffin, Bailey, John Calvin juga, Hukema, Henry Matthew, John Owen Spurgeon, dan Gerardus Wolff. Ya, oke, kita akan beristirahat 10 menit ya. Ini karena kurang sekitar 2-3 menitan. Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada kita ketemu jam 5 ya. Kita lanjutkan jam 5. Kita lanjutkan tentang apologetika dalam perbantahan Tritunggal. Oke, kita ketemu jam 5 ya. Tuhan berkati semua. Ya, Baik, Pak. oke.